Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah ilmu tanah, di mana di pertemuan kali ini kita sudah menginjak pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal kaitannya dengan definisi tanah, kemudian ada beberapa hal terkait dengan komponen penyusun tanah, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan proses pembentukan tanah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih mengulas lebih banyak terkait bagaimana sih tanah itu bisa terbentuk, apa awal mulanya dari tanah, kemudian proses apa yang menyebabkan tanah itu bisa terbentuk. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan kali ini. Dan di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mengontrol terkait dengan proses pembentukan tanah. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya bahwa bagaimana proses pembentukan tanah itu juga sudah banyak atau sudah menjadi bahasan yang umum bagi orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar, sehingga mungkin di sini kita hanya akan sedikit mengulang dari pembelajaran yang sudah teman-teman dapatkan, dan juga untuk memperdalam lagi pemahaman teman-teman terkait dengan mata kuliah ilmu tanah gitu, dan lebih mengenal lagi apa itu bagaimana proses pembentukan tanah itu sendiri. Oke, kita awali bagaimana sih proses pembentukan tanah. Nah, secara umum proses pembentukan tanah itu terbagi menjadi 4 tahapan. Jadi kalau dibagi tanah itu bisa terbentuk itu ada 4 tahapannya. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Nah, tahap pertama itu apa? Tahap pertama itu kalau dalam di sini dituliskan yaitu bedrock begins to disintegrate, atau disintegrating rock, atau batuan itu mengalami disintegrasi. Disintegrasi itu apa toh? Disintegrasi itu dia batuan itu mengalami pecah-pecah atau mengalami retak-retak atau mengalami yang namanya retakan-retakan, sehingga nanti pada akhirnya batuan itu dia akan menjadi hancur, menjadi remah-remah dan seterusnya. Proses disintegration. Nah, siapa aktor yang menyebabkan terjadinya proses disintegrating rock? Aktor yang menyebabkan terjadinya disintegrating rock itu adalah yang namanya proses pelapukan gitu. Jadi semua proses pembentukan tanah itu pasti diawali pada tahap awalnya di manapun tempatnya, baik itu di Indonesia, di luar negeri dan seterusnya. Itu semua diawali yang namanya proses pelapukan, atau tadi kalau tahapan awalnya itu dinamakan sebagai disintegrating rock. Nah, oleh karena itu maka dari tahap ini dapat diketahui bahwa asal muasal dari semua tanah yang ada di dunia ini, di atas permukaan bumi ini, itu asal mulanya dulunya adalah dari batuan. Jadi pionir atau yang menyebabkan adanya tanah itu adanya batuan. Tanpa adanya batuan tidak akan mungkin terbentuk tanah secara keilmuan gitu ya. Nah, sehingga ketika ada batuan di suatu tempat, maka di tempat itu akan terbentuk tanah akibat batuan itu mengalami yang namanya disintegrasi. Disintegrasi itu adalah penghancuran agregat gitu, penghancuran agregat atau pemecahan agregat dari batuan, sehingga yang awalnya batuannya itu mungkin bongkahnya besar menjadi bongkah kecil-kecil atau remah kecil-kecil. Ada remah kecil lagi mengalami disintegrasi lagi menjadi ukuran yang butir-butir lebih kecil lagi, sampai kepada butir-butir yang lebih halus seperti itu. Nah, itu tahap pertamanya yaitu proses pelapukan. Kemudian tahap keduanya apa? Proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah tahap keduanya itu adalah tahapannya itu organic material facilitate disintegration. Nah, jadi setelah mengalami yang namanya proses disintegrasi batuan tadi, ketika batuan itu belum mengalami disintegrasi, batuan itu tidak akan mungkin bisa ditumbuhi oleh tanaman gitu, secara logika gampangnya. Nah, akan tetapi ketika nanti batuan itu sudah mengalami disintegrasi, maka kemungkinan tanaman untuk tumbuh itu ada. Terutama tanaman-tanaman yang sifatnya pionir. Tanaman pionir itu apa? Seperti lumut, ganggang dan seterusnya. Nah, lumut nanti mulai bisa tumbuh. Nah, tumbuhnya di mana? Ya itu, dia tumbuhnya akarnya itu dia melewati pada rekahan-rekahan atau pada batuan-batuan yang sudah mengalami pecah gitu, sudah pecah menjadi ukuran remah kecil-kecil dan seterusnya. Nah, itu nanti akan mengisi itu komponen material dari
akan mengisi itu. Nah, karena tadi sudah akar-akarnya sudah ada, kemudian lumut-lumutnya sudah tumbuh, maka menyebabkan di bagian atas permukaan itu dia akan terdapat yang namanya organic matter atau bahan organik gitu. Nah, jadi sudah mulai ada ini, karena sudah mulai ada aktivitas kehidupan di bagian atas permukaan, maka akan terbentuk yang namanya bahan organik di atas permukaan. Nah, bahan organik ini nanti akan bisa mempercepat lagi proses disintegrasi. Mungkin tadi yang disintegrasinya baru menghancurkan dalam ukuran sedang atau ukuran kecil, belum sampai ke butir halus, nanti akan dibantu oleh organik bahan organik atau material organik di atas permukaan dari tumbuhan tadi, itu akan mempercepat lagi proses pelapukan atau proses disintegrasi material tadi, sehingga menjadi lebih halus lagi. Nah, kemudian yang ketiga prosesnya yaitu terbentuknya horizon tanah gitu. Nah, proses terbentuknya horizon tanah ini adalah proses yang ketiga. Jadi nanti kalau setelah tadi mengalami disintegrasinya sudah lebih lanjut dengan bantuan dari tanaman-tanaman atau dari material organik di atas permukaan, pelapukan menjadi semakin lebih intensif. Ada pelapukan fisiknya, ada pelapukan biologisnya atau pelapukan organiknya. Karena ada dua pelapukan itu menyebabkan ya nanti akan lebih cepat terbentuk butiran-butiran tanah gitu. Nah, ketika sudah terbentuk butiran tanah, maka nanti mulai terbentuk yang namanya horizon atau horizon tanah. Nah, proses terbentuknya horizon tanah seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan lapisan atau horizon tanah tadi. Ada nanti ketika awalnya kan adalah horizon R gitu ya, itu batuan. Horizon R nanti berkembang menjadi horizon C karena yang sudah mengalami pelapukan. Horizon C nanti bisa berkembang menjadi apa? Karena ada aktivitas organik yang di atas. Nah, karena ada aktivitas organik yang di atas permukaan, maka aktivitas organik ini akan masuk ke dalam tanah. Sehingga yang di atas permukaan ini dia nanti akan bercampur antara mineral yang berasal dari pelapukan batuan bercampur dengan bahan organik dari yang ada di atas permukaan ini. Nah, ketika antara bahan mineral bercampur dengan bahan organik, maka terbentuklah yang namanya horizon A. Nah, horizon A tanah itu terbentuk ya gara-gara ada percampuran antara bahan-bahan mineral yang terbawa dari proses pelapukan tanah sampai dan bercampur dengan bahan organik yang ada di atas permukaan. Terbentuklah horizon A. Nanti horizon A ketika ada hujan akan terbawa gitu ya. Nah, dari horizon A nanti akan terbawa akan mengalami pelindian atau proses pencucian. Nah, horizon A akan pencucian terbawa ke bawah gitu ya. Nah, dan nanti akan teradapkan di situ hasil proses pencucian tadi, terbentuklah horizon B seperti itu. Nah, sehingga terbentuknya nanti horizon B. Nah, nanti dari horizon B bisa berkembang lagi. Misalkan tadi yang kehilangan tanah sudah banyak sekali. Ada bagian di horizon A yang kehilangan material-material seperti bahan organik, kehilangan mineral-mineral karena proses pencucian, itu dia akan menjadi lebih pucat sekali karena kehilangan banyak sekali mineral. Terbentuklah namanya horizon E. Nanti proses perkembangan adanya horizon A, horizon B, horizon E, horizon O, dan seterusnya itu adalah sudah masuk ke dalam proses yang keempat, yaitu di proses keempat ini disebut sebagai develop soil supporting vegetation. Jadi ketika sudah pada tahap keempat, tanaman ini sudah semakin banyak lagi di atas permukaan, sehingga terbentuklah nanti bisa horizon O dan seterusnya. Ini adalah tahap-tahapan dari proses pembentukan tanah. Dari tahap pertama yaitu diawali dari proses pelapukan atau rock atau bedrock atau fire material atau batuan di tanah itu mengalami disintegrasi. Setelah mengalami disintegrasi nanti akan sudah mulai banyak ada tanaman-tanaman pionir menyebabkan semakin
disintegrasi dengan bantuan dari pelapukan organik. Kemudian nanti mau tahap yang ketiga yaitu mulai berkembang horizon, terutama horizon A sudah mulai muncul gitu nggih. Jadi horizonnya baru tanah-tanah yang pada tahap awal perkembangan yaitu ACR itu horizonnya. Kemudian nanti bisa berkembang lagi menjadi lebih jauh pada tahap keempat yaitu develop soil support vegetation gitu. Jadi soil atau tanah sudah bisa mensupport untuk kehidupan tanaman di atasnya. Nah, pada tahap keempat ini tanah sudah dikatakan sebagai tanah berkembang. Nanti mungkin horizonnya sudah kompleks, sudah ada horizon O-nya, mungkin ada horizon A, ada E, ada B, ada C dan seterusnya. Itu sudah pada tahap awal. Nah, dan kalau dari pembagian ini dapat disimpulkan bahwa yang namanya tanah itu berkembang dari tahap awal perkembangan dari tanah itu berasal dari yang namanya proses pelapukan. Sehingga teman-teman harus tahu dulu terkait dengan pelapukan. Mungkin di mata kuliah sebelumnya di geologi umum kita sudah banyak membahas terkait dengan pelapukan. Tetapi untuk lebih memperdalam lagi, untuk lebih meningkat, mungkin ada beberapa yang kemarin teman-teman sudah lupa. Nanti mungkin bisa mengingatkan kembali. Sehingga nanti di dalam ilmu tanah teman-teman tuh paham lagi, oh ternyata pelapukan itu ini dulu. Seperti ini. Sehingga karena pelapukan ini menjadi dasar ketika dari proses perkembangan atau pembentukan dari profil tanah gitu sendiri. Nah, oleh karena itu nanti setelah ini kita akan banyak membahas terkait dengan pelapukan mulai dari definisi, jenis-jenis dan seterusnya. Mulai dulu dari yang awal yaitu pelapukan. Apa itu pelapukan? Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah pelapukan, tapi ketika untuk mendefinisikan mungkin banyak sekali yang masih bingung untuk memberikan kata-kata. Sebenarnya proses pelapukan itu kalau teman-teman lihat contohnya ada di gambar yang paling bawah. Apa itu pelapukan? Pelapukan itu merupakan proses pecahnya batuan akibat adanya disintegrasi atau dekomposisi sehingga batuan itu berubah dari bentuk semulanya, dari yang ukurannya itu besar-besar menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil. Jadi mungkin awalnya batuannya itu berupa bongkahan-bongkahan besar, tapi karena dia adanya disintegrasi, adanya proses dekomposisi oleh tenaga-tenaga organik menyebabkan batuan tersebut dia menjadi pecah menjadi ukuran yang lebih kecil seperti itu. Akan tetapi yang perlu teman-teman tekankan di sini namanya pelapukan atau proses batuan itu berubah menjadi dari besar menjadi kecil-kecil itu tidak disertai dengan proses gerak massa atau batuannya itu tidak berpindah tempat atau tetap di situ. Misalkan batuannya lokasinya itu di Sukoharjo ya tetap di Sukoharjo, bahkan di titik itu saja tidak berpindah. Misalkan ditemukan batuan yang sedang lapuk gitu ya atau terlapukkan, itu lokasinya di koordinat X dan Y, ya sudah ketika dia berubah menjadi kepingan yang lebih kecil-kecil karena mungkin ada aktivitas disintegrasi dan dekomposisi menyebabkan batuan itu menjadi hancur kecil-kecil. Tapi hancurnya juga hanya di situ, tidak bergerak ke tempat lain. Karena nanti kalau sudah bergerak itu nama secara terminologi sudah berbeda lagi, bukan pelapukan, nanti masuknya ke dalam erosi atau longsoran dan seterusnya, nanti kita akan coba bahas. Nah, dan pelapukan ini, adanya pelapukan atau proses pecahnya batuan menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil itu merupakan pionir atau awalan dari pembentukan tanah dan juga proses erosi. Jadi tanah-tanah yang ada sekarang kemudian terjadinya erosi di semua tempat itu disebabkan karena adanya pelapukan. Kalau teman-teman besok belajar tentang ilmu tanah, tahu lebih dalam tentang tanah itu sumbernya awalnya dari mana? Sumber awal dari tanah itu adalah berupa batuan yang dia nanti akan lapuk, berubah menjadi kepingan kecil-kecil sehingga dia berubah, yang awalnya itu dia mungkin padat, padu, keras, akan berubah menjadi lunak dan berubah menjadi lebih gembur dan seterusnya ya karena dia ada pelapukan sehingga nanti membentuk tanah seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang bisa menyebabkan pelapukan? Sumber utama yang menyebabkan atau kekuatan yang bisa menyebabkan pelapukan itu apa? Pertama jelas sinar matahari. Kemudian ada faktor cuaca, yang ketiga faktor makhluk hidup, yang keempat faktor air, dan yang kelima faktor dingin. Kenapa sinar matahari bisa mengenai pelapukan? Karena sinar matahari itu
Terutama yang adanya sinar matahari dan cuaca ini mungkin saling berkaitan. Itu kaitannya dengan perubahan kondisi suhu di permukaan bumi. Jadi ketika teman-teman siang itu kan mengalami yang namanya panas sekali, sinar matahari itu optimal. Tapi ketika malam hari sama sekali tidak ada penyinaran, sehingga suhunya cenderung dingin. Karena ada perubahan itu terus-menerus dalam hitungan hari, pagi panas, siang panas, kemudian malam dingin, pagi, siang kembali lagi panas dan seterusnya terus-menerus, sehingga menyebabkan batuan itu bisa menjadi lapuk. Karena ada perbedaan suhu yang sangat cepat sekali dari selama 24 jam. Kemudian makhluk hidup itu juga berperan. Nanti makanya di pelapukan itu ada salah satu nanti yang disebabkan oleh makhluk hidup, karena mungkin aktivitas organisme, dekomposisi atau aktivitas dari organisme besar ataupun yang sifatnya mikroorganisme seperti itu. Kemudian ada yang terjadi karena air. Air ini sifatnya hanya nanti menjadi medium pempercepat dari pelapukan, tetapi semua nanti diawali dari adanya disintegrasi atau dari perbedaan suhu dulu. Nanti perbedaan suhu sudah menyebabkan dia sedikit meretak, kemudian nanti lama-kelamaan dibantu oleh air tambah lagi menjadi lebih cepat. Kemudian angin yang terakhir. Angin ini biasanya terjadi pada daerah yang bergurun-gurun atau yang dia letaknya di padang pasir, itu biasanya dominannya karena proses angin. Di negara kita sedikit sekali yang pelapukannya itu disebabkan karena angin. Nah, kemudian jenis pelapukan itu apa saja? Mungkin teman-teman juga sudah mendengar ada 3 jenis pelapukan, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan kemis, dan juga pelapukan organik. Nah, kalau dilihat di tampilannya, pelapukan mekanis itu seperti yang ada di gambar yang 2 di bawah ini. Kemis itu yang di tengah ini. Pelapukan organik itu yang di bawah ini. Apa bedanya? Dari namanya sudah berbeda. Pelapukan mekanik berarti karena adanya aktivitas fisik, karena adanya perubahan kondisi fisik. Kalau kemis karena ya ada perubahan kondisi kimia. Kalau organik berarti karena yang disebabkan oleh proses organisme. Nah, pelapukan mekanis. Nah, pelapukan mekanis itu apa? Pelapukan mekanis itu merupakan proses pecahnya batuan menjadi fragmen yang lebih kecil-kecil tanpa adanya perubahan komposisi kimia. Jadi dia tidak mengubah komposisi kimia, hanya mengubah dari sisi ukuran dan juga bentuk saja. Yang mungkin awalnya bentuk batuannya itu dia ini, misalkan contohnya ini padu, terus kemudian di tengahnya itu bisa menjadi ada lubangnya. Atau yang mungkin dulunya jadi padu karena dia ada aktivitas fisik menyebabkan dia menjadi pecah seperti contohnya di gambar ini. Nah, pokoknya semua bentuk pelapukan yang dia itu tidak mengubah komposisi kimia dari batuan itu disamakan sebagai pelapukan mekanis, dan disebabkan karena aktivitas kondisi fisik, perubahan kondisi fisik, bisa karena suhu, bisa karena perbedaan kelembaban, karena ada air, karena ada hujan, karena ada angin, dan seterusnya seperti itu. Jenis pelapukan mekanis itu dapat terjadi akibat apa? Akibat karena adanya tekanan. Ada tekanan yang tinggi, kemudian ada pembentukan kristal air dalam pori batuan, karena ada kristalisasi garam, karena ada perbedaan panas tadi yang saya ceritakan beda-beda pagi siang sore, dan seterusnya. Karena ada desaan akar tumbuhan, itu juga bisa menjadi pelapukan mekanis tenaganya. Nah, selanjutnya pelapukan kemis. Nah, pelapukan kemis itu apa? Pelapukan kemis itu lawannya dari pelapukan mekanis. Kalau tadi mekanis itu tidak mengubah komposisi batuan, tetapi kalau yang pelapukan kemis, dia batuan itu yang awalnya bobotnya besar berubah menjadi fragmen kecil-kecil dan disertai dengan adanya perubahan komposisi kimia dari batuan. Jadi selain dia berubah dari secara ukuran dan bentuk, secara komposisi kimia juga berubah batuannya. Setelah dia berubah menjadi fragmen kecil-kecil, mungkin ada yang bertambah Fe, ada bertambah Mn, ada bertambah faktor-faktor yang ada bertambah komposisi kimia yang lain dan seterusnya. Jadi semua itu berubah atau secara komposisi kimia dari batuannya.
Akibat dari apa pelapukan kemis? Pelapukan kemis itu bisa akibat dari proses hidrolisis atau penguraian air, kemudian proses hidratasi yaitu mengikat batuan di atas permukaan, karbonasi karena adanya unsur karbon dioksida, dan juga oksidasi karena ada penambahan unsur oksigen atau penghantaran besi. Contohnya apa pelapukan kemis? Itu contohnya kalau teman-teman lihat besi yang berkarat. Besi yang berkarat ini adalah contoh dari proses pelapukan kemis. Kenapa? Karena dia mengubah unsur besinya yang awalnya itu dia Fe, tetapi karena ada oksigennya menjadi FeO2 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada pelapukan organik. Pelapukan organik itu merupakan proses pecahnya batuan menjadi fragmen kecil-kecil baik secara fisik atau kimia karena dipicu aktivitas organisme. Jadi pokoknya ketika ada organisme yang menyebabkan dari adanya pelapukan itu sudah dinamakan sebagai pelapukan organik. Contohnya apa? Karena ada ditempeli batuan, ditempeli lumut, kemudian nanti akan menjadi pecah, kemudian nanti batuan misalkan karena ada proses dekomposisi, karena ada mungkin hewan yang nanti menghancurkan batuan. Nah, itu adalah contoh dari pelapukan organik seperti itu. Nah, ini mekanisme pelapukan. Nah, pelapukan itu secara umum dari ketiga pelapukan tadi, pelapukan mekanis, pelapukan kemis, dan juga pelapukan organik, itu semua pelapukan itu mesti didahului oleh pelapukan mekanis. Maksudnya apa? Maksudnya jadi pelapukan kimia atau pelapukan organik itu tidak akan mungkin terjadi tanpa didahului oleh pelapukan kemis. Makanya tadi saya katakan seperti organisme, kemudian seperti tadi proses air, itu sebenarnya hanya menjadi pemercepat dari proses pelapukan, karena itu adalah pelapukan lanjutan dari pelapukan pelapukan mekanis yang sudah terjadi. Nah, kalau kita melihat dari proses pelapukan batuan itu awalnya semua batuan itu dia mesti akan lapuk dulu secara mekanis. Karena apa? Karena ada perbedaan suhu tadi sinar matahari, karena saat siang dia itu panas dan mengembang, tetapi saat dingin batuan mengkerut dan nanti disertai dengan tambahan hujan dan seterusnya menyebabkan batuan itu mengalami retak-retak dan sehingga nanti bisa menjadi pecah dan seterusnya. Itu adalah didahului semua oleh pelapukan mekanik. Sehingga pelapukan kemis dan pelapukan organik itu tidak akan mungkin pernah terjadi tanpa diawali oleh pelapukan mekanik seperti itu. Jadi pelapukan mekanik yang mengawali semuanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang diistilahkan yaitu pelapukan mengulit bawang atau spheroidal weathering. Pelapukan mengulit bawang atau spheroidal weathering, kenapa disebutkan sebagai spheroidal weathering? Karena dia pelapukannya itu dia seperti kulit bawang, bentuknya seperti kulit bawang. Apa yang dimaksud dengan seperti kulit bawang? Jadi dia lapuknya itu bertahap dari mulai yang paling terluar, kemudian nanti masuk ke paling yang dalam, sehingga nanti yang kalau teman-teman lihat di batuan-batuan, terutama batuan sedimen, batuan beku atau metamorf yang sudah lapuk, itu yang terluar itu mesti lapuk duluan. Kemudian nanti ada batas yang kedua itu lapuk, kondisi pelapukannya itu cenderung lebih tidak lapuk yang di dalamnya. Kemudian semakin ke dalam lagi dia akan semakin segar. Nah, karena adanya spheroidal weathering ini, makanya ini hal menjadi sangat penting ketika teman-teman akan melakukan identifikasi batuan. Kenapa? Jangan sampai nanti teman-teman mengidentifikasi batuan itu ya di bagian yang paling terluar. Kenapa? Karena bagian terluar biasanya dia sudah mengalami pelapukan, tidak segar lagi. Padahal ketika kita melakukan identifikasi kajian batuan, itu kita perlu batuan yang sifatnya itu segar. Oleh karena itu, maka teman-teman tuh harus membuka dulu batuan itu. Jadi yang bagian terluar itu dihancurkan dulu sampai teman-teman menemukan bagian lapisan yang masih segar. Nah, itulah yang nanti akan diidentifikasi seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti coba membuat profilnya, batuan itu dari yang paling terluar itu dia mesti
dia sifatnya itu sangat kecil-kecil karena dia sudah hampir membentuk tanah. Semakin ke dalam dia semakin padu atau masih berupa batu. Makanya yang paling segar itu biasanya yang berada di tengah atau berada di sisi yang agak terluar seperti ini. Nah, ini kemudian ini ada contoh variasi ketebalan profil pelabuhan pada kondisi iklim yang berbeda. Jadi ketika iklim berbeda, pelabuhannya pun juga akan berbeda. Ketika pada kondisi iklim-iklim yang tropis seperti di tempat kita, itu pelabuhannya itu akan cenderung lebih besar. Kenapa? Karena dia proses pelabuhannya berlangsungnya lebih cepat karena ada proses yang membantu, yaitu proses air yang dia menjadi lebih cepat. Karena ada air dia menyebabkan semakin cepat proses pelabuhannya. Karena ada hujan, proses pelabuhan akan menjadi lebih cepat karena ada pelabuhan mekanis dulu yang terjadi. Tapi kalau ada daerah-daerah yang dia itu kondisinya terlalu ekstrim dingin atau ekstrim panas, justru dia pelabuhannya juga rendah. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan suhu tadi. Kalau di daerah tropis kan perbedaan suhu itu sangat terlihat sekali. Jadi dalam sehari itu mesti ada panasnya, ada dinginnya, dan seterusnya seperti itu. Sehingga menyebabkan dia akan lebih cepat untuk pelabuhan. Makanya kalau di daerah humid dan tropik ini dia polanya, grafiknya itu dia turunnya ke bawah sekali karena dia pelabuhannya itu sangat tinggi. Beda dengan daerah yang glasial, kemudian daerah yang kering, daerah yang di temperatur yang sedang dan cuaca yang iklim yang sedang, itu dia hanya kecil sekali. Kalau yang tropis dan di yang daerah yang basah itu ya sangat besar sekali terjadinya pelabuhan. Nah, kemudian apa saja sih faktor pengontrol yang menyebabkan proses pelabuhan itu sendiri? Itu ada 5 faktor pengontrol yang menyebabkan dari proses pelabuhan. Pertama, dari batuan induknya. Jenis dari batuan induknya. Batuan itu kan jenisnya berbeda-beda. Secara proses ada 3 pembagiannya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dari ketiga batuan ini saja, ini proses pelabuhannya itu berbeda-beda. Batuan beku dan batuan metamorf itu biasanya dia strukturnya lebih keras. Biasanya dia lebih tidak rentan terhadap pelabuhan atau lebih kuat menahan pelabuhan. Berbeda dengan batuan sedimen. Batuan sedimen itu akan lebih cepat mudah lapuk dibandingkan proses batuan beku dan metamorf. Walaupun nanti kalau dikulik lagi, batuan beku pun juga ada yang mudah untuk terlapukkan. Nah, itu kalau secara lebih rinci ya. Batuan metamorf juga ada yang mudah terlapukkan, tapi ada juga yang dia memang benar-benar susah untuk terlapukkan. Tapi kalau sedimen, rata-rata hampir semua batuan sedimen itu dia mudah mengalami proses pelapukan. Sehingga batuan induk atau kondisi jenis batuan itu sangat mempengaruhi terhadap proses pelapukannya itu sendiri. Kemudian topografi. Topografi itu juga berpengaruh. Apa pengaruhnya topografi? Kalau pada daerah yang datar, batuan-batuan itu kan cenderung terkena proses air genangannya itu menjadi lebih lama. Ketika tergenangnya air itu menjadi lebih lama, otomatis proses pelapukannya itu juga akan berlangsung lebih intensif dibandingkan daerah yang miring karena hanya terlewati saja oleh air. Sehingga menyebabkan proses pelapukannya itu juga terjadi lebih cepat yang di daerah yang lebih datar. Itu contoh dari topografi. Dan aktivitas organisme ini jelas. Ketika ada organisme itu bisa mempercepat. Makanya pelapukannya bisa 2, pelapukan mekanis dan pelapukan organik. Ketika tumbuhan ditempeli lumut atau tumbuhan itu ditanami oleh akar pohon, itu akan lebih mempercepat pecahnya batuan dibandingkan yang hanya mengandalkan dari perubahan suhu dan seterusnya seperti itu. Kemudian kondisi iklim tadi sudah kita bahas, yaitu beda tipe iklim. Jelas beda pada daerah tropis, pada daerah yang basah karena banyak sekali curah hujan, perbedaan suhunya itu sangat ekstrim ketika siang dan juga malam, menyebabkan ya dia proses pelapukannya itu menjadi lebih cepat dibandingkan daerah yang beriklim sedang, beriklim glasial yang dia itu hanya relatif perbedaan suhunya tidak terlalu sangat ekstrim. Jadi hanya ya sepanjang hari mungkin hanya terjadi musim kering ya panas. Ketika musim dingin ya hanya dingin terus seperti itu. Variasinya kurang
seperti yang daerah tropis. Dan yang terakhir waktu. Nah, ini waktu yang paling mempengaruhi karena semakin ya konsepnya semakin lama dia mengalami proses pelapukan ya dia mesti akan lebih cepat lapuk. Tapi pada daerah-daerah yang dia waktunya pelapukan itu hanya sebentar ya dia akan lebih hanya sebentar saja. Pelapukannya mungkin masih muda seperti itu. Pengen mengulik lebih dalam tentang faktor pengontrol dari proses pelapukan itu batuan organik nanti batuan hidup mengaruhi apa, aktivitas organik mengaruhi apa, topografi mengaruhi apa dan seterusnya nanti bisa diulik dari panah-panah seperti ini. Oh, batuan hidup itu mengaruhi karena adanya mineral batuan yang tidak stabil dan porositas besar. Nanti mengaruhi apa dan seterusnya. Nah, kemudian efek pelapukan itu apa? Efek pelapukan itu pertama bisa dia memicu terjadinya gerak massa batuan atau mass bursting. Jadi karena tadi batuan itu berubah secara bentuknya yang awalnya itu dia bongkahnya besar, mungkin padu, mungkin padat. Ketika dia berubah menjadi kecil-kecil, dia akan lebih mudah untuk bergerak kan seperti itu. Sehingga apa ya mudah terjadi longsoran, mudah terjadi ya runtuhan atau rockfall atau jatuhan batu dan seterusnya. Sehingga menjadi pemicu. Karena berubah dari agregatnya, berubah dari kekuatan dari batuannya. Nah, kemudian yang kedua menyebabkan degradasi permukaan lahan. Kenapa menjadi degradasi? Ya karena yang permukaan lahan itu awalnya mungkin dia bentuknya itu sama semua, misalkan berbukit semua, tapi menjadi ada yang bukitnya itu menjadi lebih cekung, ada menjadi bentuknya lembah dan seterusnya. Sehingga menyebabkan mengurangi permukaan lahan yang awalnya tinggian menjadi lebih rendah seperti itu. Kemudian menjadi terbentuknya berbagai bentuk lahan. Nah, ini memang pelapukan ini menjadi pionir terbentuknya berbagai macam bentuk lahan. Bentuk lahan geodasional, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan solusional, bentuk lahan aeolin, semua itu terjadi diawali oleh proses pelapukan. Hampir semua bentuk lahan itu diawali dari proses pelapukan dulu. Tanpa adanya pelapukan, bentuk lahan tidak akan bisa terbentuk. Dan yang terakhir yaitu proses utama dalam pembentukan regolit tanah. Jelas, karena memang tanah itu kan terbentuknya dari batuan. Kenapa batuan yang padu, yang keras itu bisa menjadi lunak selembek seperti tanah? Ya gara-gara ada pelapukan. Batuan itu menjadi lapuk, ukurannya berubah menjadi kecil-kecil, sehingga dia menjadi berubah jadi tanah, gembur dan seterusnya. Oke teman-teman. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat kali ini. Nah, memang banyak mengulang ya pertemuan kali ini terkait dengan pelapukan, tetapi dengan mengulang ini semoga teman-teman lebih paham lagi atau mungkin bisa mengingatkan kembali bagi yang kemarin lupa terkait dengan pelapukan. Kenapa? Karena memang semua proses terbentuknya tanah dimanapun kita berada di permukaan bumi ini semua diawali pelapukan, sehingga pelapukan ini menjadi dasar kuat ketika kita ingin mengidentifikasi tanah. Karena kaitannya apa pelapukan ini, kenapa kita perlu belajar? Karena setiap pelapukan nanti akan menyebabkan mineral-mineral yang terkandung di dalam tanah itu juga akan berbeda-beda. Misalkan ketika pelapukannya fisik, berarti kan dia tidak mengubah komposisi kimia, sehingga nanti hasil dari proses pelapukan atau mineral-mineral tanahnya itu akan sama persis dengan mineral batuannya karena proses pelapukannya tidak mengubah komposisi kimia. Tetapi kalau terjadinya itu dia pelapukan kimia, maka nanti kemungkinan mineral-mineral tanah itu akan berbeda dengan mineral batuan, bisa berbeda. Mungkin ada penambahan, mungkin ada pengurangan dan seterusnya. Karena apa ya? Karena pelapukan kimia selain mengubah bentuk, dia juga mengubah komposisi kimia. Kalau organik sama seperti fisik, dia tidak hanya membantu gitu. Kalau tadi prosesnya pelapukan organik, kalau kita di awal tadi yang di slide kedua, yaitu bahwa dia nanti mempercepat proses pelapukan gitu, pelapukan organik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa nanti jika ada beberapa hal yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung atau masih belum paham atau mungkin nanti teman-teman menemukan hal-hal ide baru, silahkan ditanyakan melalui forum diskusi. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.